SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten diduga menampar muridnya yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Seorang siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin nekat menikam temannya satu kelas menggunakan senjata tajam jenis pisau. Ke informasi lainnya, pemirsa, dari Sukabumi, seorang siswi SMU di Sukabumi, Jawa Barat ditampar oleh guru gegara istri guru tersebut melihat di media sosial suaminya bersuap foto selfie dengan seorang siswi di sekolah. Istri guru tersebut tidak terima adanya foto selfie yang menjadi viral di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebuah peristiwa di dunia pendidikan kembali menyita perhatian publik. Kasus dugaan kekerasan oleh kepala sekolah terhadap siswa di Kabupaten Lebak, Banten berujung pada aksi mogok sekolah ratusan pelajar dan memicu perdebatan luas di masyarakat. Di suatu sisi, tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk ketegasan dalam menegakkan kedisiplinan. Namun, di sisi lain, dinilai melanggar hak anak dan prinsip pendidikan tanpa kekerasan. Berikut laporan selengkapnya. Kasus ini terjadi di Sema 1 Marga, Kabupaten Lebak, Banten pada Oktober 2025. Seorang siswa tertangkap merokok di area belakang sekolah. Saat ditegur, siswa tersebut diduga berbohong dan berusaha melarikan diri hingga memicu emosi kepala sekolah. Dalam kondisi tersebut, kepala sekolah secara spontan menampar siswa di hadapan beberapa saksi. Peristiwa ini kemudian direkam dan disebarluaskan di media sosial, terutama melalui TikTok dan Instagram. Video tersebut memicu reaksi keras publik menjadi viral dalam waktu sangat singkat. Dampaknya, ratusan siswa melakukan aksi mogok sekolah sebagai bentuk solidaritas dan protes terhadap tindakan kepala sekolah tersebut. Berdasarkan laporan media nasional, sekitar 630 siswa dari 19 kelas terlibat dalam aksi tersebut. Kegiatan belajar mengajar pun terhenti selama beberapa hari. Kasus ini akhirnya menarik perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI serta Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan dilaporkan ke pihak berwajib yaitu kepolisian. Pemirsa, jika dilihat dari aspek hukum, tindakan menampar siswa di lingkungan sekolah jelas melanggar Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 yang melarang segala bentuk kekerasan fisik dan verbal di satuan pendidikan. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak memperoleh rasa aman dan bebas dari kekerasan termasuk sekolah. Meski kepala sekolah mengaku tindakan yang dilakukan itu secara spontan dan tanpa niat mencederai, tetapi secara hukum tindakan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai penganiayaan ringan. Namun, para ahli pendidikan menilai bahwa kasus seperti ini harusnya lebih mengedepankan pendekatan etik dan pembinaan, bukan semata-mata hukum pidana. Di sisi pendidikan dan kesehatan mental remaja, kekerasan fisik dapat berdampak serius terhadap psikologi siswa, mulai dari trauma, menurunnya motivasi belajar, hingga perilaku menyimpang. Padahal pendidikan karakter yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila justru menekankan keteladanan dan pembinaan yang manusiawi. Sementara itu, aspek sosial, aksi mogok sekolah mencerminkan tumbuhnya kesadaran kritis dan solidaritas dari kalangan siswa. Namun, di sisi lain, mogok sekolah
yang berbondong-bondong atau mogok sekolah massal juga berisiko mengganggu proses pembelajaran dan memperlebar jarak komunikasi antar siswa dan pihak sekolah. Untuk mencegahnya terulang kasus serupa, para pemerhati pendidikan menilai perlu adanya langkah preventif yang lebih sistematis. Di antaranya adalah penguatan program sekolah ramah anak, pemeliharaan manajemen emosi bagi guru dan kepala sekolah, serta penerapan disiplin positif tanpa kekerasan. Selain itu, sekolah perlu menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis bagi siswa, terutama dalam menghadapi perilaku beresiko seperti merokok. Kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat juga dinilai penting agar pembinaan karakter anak tidak hanya dibebankan kepada sekolah semata. Dalam penanganan kasus ini, pendekatan restoratif dan mediasi dinilai lebih cepat. Apalagi dialog terbuka antara kepala sekolah, siswa, dan orang tua menjadi kunci memulihkan kepercayaan dan iklim belajar yang kondusif. Dinas Pendidikan diharapkan tidak hanya menjatuhkan sanksi administratif, tetapi juga memberikan pembinaan profesional agar pendidik mampu mengelola emosi dan konflik secara lebih bijak. Sementara itu, siswa juga perlu diberikan pemahaman tentang tanggung jawab, disiplin, dan konsekuensi atas pelanggaran aturan sekolah. Pemirsa, kasus di Semarang 1 Cimarga menjadi cerminan bahwa pendidikan bukan perkara yang mudah. Ketegasan memang dibutuhkan, namun tidak dilakukan dengan cara yang melukai. Disiplin yang efektif lahir dari keteladanan, empati, dan kebijaksanaan. Peristiwa ini diharapkan menjadi pelajaran penting bagi dunia pendidikan Indonesia bahwa membangun karakter generasi muda harus dilakukan dengan hati, tanpa kekerasan, dan tetap menjunjung tinggi hak anak. Dengan begitu, sekolah benar-benar menjadi ruang aman untuk anak belajar dan tumbuh bersama-sama. Sekian berita hari ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang siswa SMA di Banjarmasin menikam temannya di dalam kelas. Kejadian ini terjadi di sebuah sekolah negeri di Banjarmasin Timur. Korban mengalami beberapa tusukan di bagian perut dan lengan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pelaku yang berinisial AR berusia 15 tahun akhirnya diamankan oleh polisi tak jauh dari lokasi kejadian. Menurut keterangan polisi, motif pelaku melakukan penikaman adalah karena ia merasa sering menjadi korban bully atau perundungan oleh temannya yang menjadi korban. Rasa kesal dan tekanan yang terus menumpuk membuatnya melakukan tindakan kekerasan yang sangat berbahaya. Polisi langsung melakukan pemeriksaan intensif terhadap perilaku setelah kejadian. Sementara korban tengah mendapatkan perawatan medis untuk luka-lukanya. Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan pelajar dan tindakan kekerasan di lingkungan sekolah. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi kita semua akan bahaya perundungan dan bagaimana kita bisa mencegahnya terjadi. Simak terus pembahasan kita berikutnya untuk solusi dan langkah nyata yang bisa kita ambil bersama. Kasus ini terjadi di sebuah SMA di Banjarmasin. Seorang siswa merasa terus-menerus dibully oleh temannya dan karena tekanan emosional yang terus menumpuk, ia akhirnya menyerang secara fisik. Korban mengalami luka serius dan pelaku telah diamankan oleh polisi. Ini bukan sekedar berita biasa. Ini adalah contoh nyata bagaimana bullying bisa berujung pada hal yang sangat serius. Intinya, bullying bukan hanya urusan kata-kata kasar saja, tapi bisa berdampak besar pada kesehatan mental dan perilaku seseorang. Kalau kita lihat dari sisi pencegahan, banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kejadian seperti ini tidak terulang. Sekolah seharusnya punya program khusus untuk mengenali, mencegah, dan menanggapi bullying sejak dini.
Kadang korban bullying diam karena takut. Teman atau guru yang peka bisa lebih cepat melihat tanda-tanda kalau ada yang tidak beres atau jelas. Kemudian, sekolah perlu punya fasilitas konselor atau psikolog yang bisa diajak bicara oleh siswa tanpa takut dihakimi. Dan yang paling penting, orang tua juga perlu membuka ruang bicara di rumah supaya anak merasa aman bercerita tentang apapun yang terjadi di sekolah. Pokoknya, jangan anggap sepele kalau ada yang bilang, aku diganggu atau aku kesel sama dia. Itu bisa jadi tanda awal sebelum terjadi masalah yang lebih besar. Kalau kejadian sudah seperti ini, fokusnya bukan cuma hukum, tapi juga pemulihan psikologis dan sosial. Korban dan pelaku perlu pendampingan psikologis. Luka fisik mungkin sembuh, tapi luka emosional seringkali tidak terlihat. Kedua belah pihak perlu bantuan profesional supaya tidak trauma berkepanjangan. Kemudian, tindakan kekerasan tetap harus diproses sesuai hukum, tapi tetap memperhatikan umur pelaku yang masih pelajar. Sekolah juga perlu mengevaluasi sistem mereka. Apakah ada tanda-tanda bullying yang terlewat? Dan bagaimana meningkatkan pengawasan dan hubungan antar siswa? Sekolah seharusnya membantu pelaku kembali berinteraksi di sekolah dengan cara yang positif, bukan langsung dijauhi teman-temannya. Intinya, setelah kejadian, kita harus membantu semua pihak supaya bisa bangkit dan belajar dari pengalaman ini, bukan hanya menghukum. Kekerasan kembali terjadi. Kali ini berada di SMA 1 Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Kasus kekerasan ini terjadi pada SMA 1 Cicurug, tepatnya kota Sukabumi, Jawa Barat. Hal ini melibatkan seorang guru yang menampar seorang anak yang memiliki kesalahan terhadap peraturan sekolah. Video ini sangatlah menyebar luas dikarenakan seorang murid yang memvideokan aksi tersebut menampar pada siswanya. Hal ini sangatlah mengundang banyaknya komentar dari segala sisi, bahkan juga sampai ke dinas pendidikan. Maka dari itu, kita harus pelajari mengenai aspek hukum, pendidikan, dan juga sosial. Pada aspek hukum, guru ini telah melanggar Undang-Undang 80 Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan mengenai perlindungan anak. Dilanjutkan dengan UU Nomor 40 pada tahun 2005 mengenai dosen dan guru yang memenuhi atau menjaga, melindungi hak-hak asasi manusia terhadap siswa. Pada aspek sosial, peran orang tua dan lingkungan sangatlah dipertanyakan. Mengapa? Karena peran orang tua dan lingkungan sangatlah berpengaruh pada sikap anak. Dan terakhir, ada aspek pendidikan, yang dimana berfokus pada anak, mengenai mental anak, lalu juga ada kesehatan anak, yang dimana akan mempengaruhi dalam metode pembelajaran. Tidak sampai situ, Dinas Pendidikan menonaktifkan guru untuk sementara dan juga penyelidikan terhadap guru lain dan juga siswa. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu tidak hanya berperan pada guru saja, tetapi juga lingkungan dan juga orang tua. Yang terakhir juga guru diajarkan untuk mengelola emosional dalam mendidik siswa-siswa yang ada di sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang keempat, dunia pendidikan kembali dikejutkan oleh aksi kekerasan yang melibatkan oknum pendidik terhadap muridnya. Seorang guru di Maluku Tengah dilaporkan ke pihak kepolisian setelah diduga melakukan tindakan fisik terhadap siswanya hanya karena masalah sepele. Peristiwa bermula saat seorang siswa berinisial TR tengah bermain bola bersama rekan-rekannya di area sekolah. Tanpa sengaja, bola tersebut ditendang oleh korban mengenai kepala seorang guru berinisial AS. Diduga tersulut emosi dan tidak terima dengan kejadian tersebut, AS merespon secara reaktif. Meski korban berupaya meminta maaf, oknum guru tersebut justru menghampiri dan diduga mencekik leher siswa tersebut. Akibat tindakan ini, korban mengalami trauma serta bekas luka fisik pada bagian leher. Jika kita meninjau dari perspektif hukum, tindakan fisik berupa pencekikan terlepas dari pemicunya merupakan pelanggaran nyata terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh pendidik maupun tenaga kependidikan. Secara pedagogis,
Tindakan guru AS mencerminkan kegagalan dalam manajemen konflik di sekolah. Seorang guru yang seharusnya berperan sebagai among atau pelindung yang mampu membedakan antara kecelakaan saat bermain dengan pelanggaran disiplin yang disengaja. Respon fisik yang berlebihan menunjukkan adanya impuls kontrol yang lemah yang seharusnya tidak terjadi pada tenaga pendidik profesional. Guna mencegah kejadian serupa terulang kembali, penguatan aspek psikologis bagi tenaga pendidik menjadi hal yang krusial. Perlu adanya asesmen psikologis berkala dan pelatihan manajemen emosi bagi guru agar mereka memiliki ketahanan mental saat menghadapi situasi yang tidak terduga di lapangan. Selain itu, sekolah wajib mengimplementasikan secara ketat mekanisme sekolah ramah anak. Hal ini mencakup pembuatan aturan yang jelas mengenai sanksi bagi pendidik yang melakukan kekerasan, serta penyediaan kanal pengaduan yang aman bagi siswa tanpa rasa takut akan intimidasi atau nilai yang terancam. Dalam penanganan kasus di Maluku Tengah ini, proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian harus dihormati sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Namun, secara internal, Dinas Pendidikan setempat perlu melakukan evaluasi terhadap status kepegawaian oknum guru tersebut. Di sisi lain, pemulihan trauma bagi korban harus menjadi prioritas. Pihak sekolah dan keluarga perlu bekerja sama dengan psikolog atau konselor untuk memastikan korban tidak merasa takut untuk kembali ke sekolah. Pendekatan mediasi mungkin dapat dilakukan untuk mencari titik temu secara kekeluargaan, namun tanpa mengesampingkan rasa keadilan bagi korban. Jadi, sebuah bola yang tidak sengaja mengenai kepala seharusnya tidak berujung pada tangan yang melingkar di leher. Kasus di Maluku Tengah ini menjadi teguran keras bagi kita semua bahwa otoritas seorang guru tidak memberikan legitimasi untuk melakukan kekerasan. Mendidik adalah tugas mulia yang menuntut kesabaran tanpa batas. Semoga peristiwa ini menjadi momentum bagi seluruh insan pendidikan untuk kembali pada hakikat mengajar, yaitu membimbing dengan hati dan mendisiplinkan dengan teladan, bukan dengan ancaman fisik. Terima kasih.